Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang sama-sama dikasihi oleh Tuhan. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Kita berjumpa lagi lewat renungan harian Toraya edisi Selasa 25 Oktober 2022. Sebelum kita menjalani kehidupan yang dikaruniakan oleh Tuhan, mari kita bersekutu membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum itu kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu pada pagi yang indah ini. Betapa luar biasa kasih Tuhan yang terus dinyatakan dalam kehidupan kami. Kami akan menjalani kehidupan kami hari ini Tuhan. Sebelum itu kami bersekutu membaca dan merenungkan firman-Mu. Firman yang akan menjadi kekuatan bagi kami dalam menjalani kehidupan yang Engkau karuniakan kepada kami. Bersabdalah kepada kami Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bacaan firman Tuhan pada saat ini dari Kitab 1 Petrus pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Ayatnya yang ke-10 saya akan bacakan. Firman Tuhan berbunyi, "Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu, sesudah kamu menderita seketika lamanya." Nah, saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, tema kita pada pagi ini, pelayan yang berketeladanan. Saudara-saudara, pertanyaan yang perlu direnungkan adalah, apakah para pelayan di jemaat kita masing-masing sudah menunjukkan cara hidup yang dapat menjadi teladan dalam sikap dan perbuatan? Petrus memberi nasihat kepada para penatua agar dengan sukarela mengabdikan diri dalam pelayanan jemaat dengan tidak terpaksa, apalagi kalau mencari keuntungan diri sendiri. Kepada para penatua, Petrus memberi nasihat, janganlah saling main perintah satu dengan yang lain, tetapi kepada mereka hendaklah saling menunjukkan keteladanan. Para penatua janganlah saling memimpin dengan tangan besi, tetapi hendaknya saling menopang agar dapat menjadi teladan bagi jemaatnya. Para penatua hendaklah hidup dalam kerendahan hati, menunjukkan rasa hormat. Penatua hendaknya hidup dalam kerendahan hati dengan tunduk kepada Allah, agar dapat menolong jemaat melawan serangan iblis yang berkeliling seperti singa yang mengaum-ngaum. Nah, saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, menjadi pelayan yang berketeladanan tidaklah mudah. Karena akan ada saatnya menjadi sasaran fitnah, bahkan kekerasan baik dari jemaat maupun dari orang lain. Dalam situasi tersebut dibutuhkan sikap untuk tetap hidup dengan rendah hati sambil berserah kepada Tuhan, karena hanya dari Dialah kita akan mendapat kekuatan untuk melayani umat-Nya. Para penatua selaku pelayan jemaat patut menunjukkan pribadi sebagai pelayan yang dapat diteladani oleh warga jemaat. Memang tidak mudah menjadi pemimpin jemaat, tetapi disinilah letaknya para penatua atau seorang pelayan menunjukkan cara kerja demi kuatnya kepelayanan secara bersama-sama. Karena itu tetaplah melayani dengan tetap meneladani pelayanan Kristus. Terpuji nama Tuhan. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Waktu yang indah Engkau karuniakan kepada kami untuk bersekutu, membaca dan merenungkan firman-Mu. Kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan memampukan kami untuk dapat memahami firman-Mu, untuk menjadi pegangan kami dalam menjalani kehidupan yang Engkau karuniakan kepada kami. Allah Bapa dalam sorga,
Berkati kami Tuhan dalam berbagai tanggung jawab yang kami emban di tengah-tengah kehidupan hari ini. Kau memberikan hikmat waktu yang baik, menopang kami, memberikan kesehatan sehingga semuanya dapat kami lakukan sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Allah Bapa di dalam sorga, seluruh kehidupan kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ampunkan salah dan dosa kami. Di dalam nama Yesus Kristus, kami datang berseru kepadamu. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.